Halo, assalamualaikum sobat virtual. Kembali lagi dengan kita Virtual Trip Indonesia, channel yang akan memberikan kalian informasi terkait review hotel budget hingga yang mewah, tempat wisata dan juga kuliner. Nah, gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Kebetulan kita akan mengajak kalian nih buat jalan-jalan ke daerah ujung timur Pulau Jawa, tapi bukan timur-timur banget ya. Nah, kalian tahu itu di mana? Sebelum daerah Banyuwangi tepatnya, yaitu di Jember. Nah, di sini tuh ada tempat wisata yang menurut saya unik banget ya, karena ini tempatnya itu sebenarnya adalah pusat penelitian gitu. Tapi mereka juga menambahkan area wisata supaya anak-anak, tujuannya mungkin mengedukasi gitu ya. Kalau misalkan anak-anak TK atau SD yang datang ke sana bisa sekalian melakukan studi tour. Nah, ini dia tempatnya di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Nah, di sini kalian itu bisa menikmati beberapa wahana. Tiket masuknya itu 5.000 per orangnya. Terus ada tiket parkirnya juga, teman-teman, untuk per mobilnya itu 5.000. Untuk area wisatanya sendiri itu sebenarnya jadi satu ya sama pusat penelitiannya. Tapi dia ada area sendiri untuk playgroundnya dan juga ada kolam renangnya ternyata meskipun kecil ya di area belakangnya. Nah, untuk para wisatawan itu mereka bisa mengakses ini seperti musola, terus nanti juga ada kayak cafe dan juga area shopping untuk kalian beli oleh-oleh produknya dari Puslit Kakao ini. Kalau di sini itu memang kita bisa menikmati atau duduk-duduk di area tempat duduk yang disediakan di sekitar area perkebunannya gitu. Jadi sebenarnya Puslit Kakao ini itu area penelitian dan dia juga ada area untuk perkebunan kopi dan kakaonya di bagian belakangnya. Nanti kita muter ya. Ini kita bisa menikmati wisata dengan menggunakan kereta ini. Nah, keretanya itu per orangnya itu 10.000. Tadi tiketnya tuh beli di pusat informasi itu ya teman-teman. Ini itu kita bisa muter-muter area dari Puslit Kokanya itu sendiri. Ini kita udah masuk di area perkebunannya. Nah, untuk ke area playgroundnya itu kurang lebih sekitar 2 kilo dari tempat parkiran tadi. Jadi kalian bisa pilih mau jalan kaki atau mau pakai kereta ini kayak gitu. Tapi kalau jalan kaki sepertinya lumayan ya kalau misalkan mungkin udah sore atau malam gitu. Tapi sebenarnya ini cuma dibuka sampai jam 5 sore sih teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe di area wisatanya gitu. Maksudnya area playground dan juga poolnya. Di sini itu sebenarnya bisa berenang ya, tapi untuk anak-anak dan juga ada beberapa area permainan kayak gitu. Terus kita juga bisa masih makan rusa di sini. Nanti kita tunjukin ya tempat kasih makan rusanya. Karena kita sebenarnya tinggal ngasih makan aja. Karena dari pihak sini itu sudah menyediakan untuk untuk makanan dari rusanya itu sendiri. Jadi udah ada rumputnya gitu. Kita tinggal kasih makan ke mereka gitu. Nah, untuk keretanya itu sendiri dia itu akan berhenti di area ini. Kemudian kita itu penumpangnya bisa turun sambil lihat-lihat, terus sambil main, pokoknya menikmati permainan yang ada di sini lah ya. Nanti bersantai gitu. Nanti kita akan dijemput lagi gitu. Jadi dia itu akan lewat setiap berapa jam ya kalau nggak salah ya. 30 menit atau berapa menit gitu. Itu sih teman-teman. Ini kebetulan keponakan aku seneng di sini buat ngasih makan rusa, tapi kita di sini itu sebentar aja karena kita nggak main di tempat playgroundnya atau renangnya gitu. Di sini juga ada kayak kantin-kantin gitu untuk kalian beli snack-snack dan keluarga juga. Itu juga ada disediakan kayak gazebo gitu ya. Ini kita mau melanjutkan perjalanan juga, mau kembali ke daerah yang tadi karena kita pengen beli makanan di kafenya itu sama oleh-oleh. Oke, ini keretanya sekarang lewat di kebun coklatnya. Nah, kebun coklatnya itu sendiri sebenarnya nggak terlalu luas gitu. Cuman ini memang dikhususkan untuk melakukan penelitian ya. Dan produk-produknya itu tadi, maksudnya buah-buah yang bagus itu mereka akan produksi di skala pabriknya mereka. Sebenarnya pabriknya nggak terlalu gede juga karena aku pernah gitu ya melakukan magang di sana gitu.
tapi cukup untuk memproduksi kayak coklat batang atau produksi-produk yang lain itu dan dijual gitu. Nah, dan untuk gerai dari penjualan produknya ini itu nggak cuma di sini ya teman-teman. Jadi di pusat kota Jembernya itu dia juga ada kantor pusatnya, jadi puslit kokanya ini. Nah, untuk daerah sininya itu perkebunan sama pabriknya kayak gitu. Dan juga pusat penelitiannya tentunya. Jadi sepanjang kanan kiri tadi itu ngelihat ada kayak buah coklat yang matang, itu kepingin petik gitu rasanya, tapi kan nggak boleh ya. Jadi kita cuma bisa lihat aja. Nah, ini kita udah mau sampai ke tempat yang tadi awal kita naik. Terus habis gini kita mau ke tempat jual oleh-olehnya dan kafenya gitu. Di sini itu ada yang enak gitu minumannya, dan itu selalu laris teman-teman, dan selalu kehabisan gitu. Jadi ada minuman coklat gitu, mereka udah dibungkusin gitu ya di cup-cup gitu. Nah, lupa kemarin harganya berapa, tapi itu enak gitu. Menurut aku komposisinya pas dari coklatnya itu sendiri, kemudian creamernya sama creamer atau mungkin dia pakai susu. Setahu aku dia pakai creamer ya. Pakai creamer dan juga gulanya itu pas gitu. Jadi rasa pahitnya itu coklatnya tuh dapat, dan susunya tuh juga kerasa creamernya, dan manisnya juga dapat kayak gitu. Untuk di area oleh-olehnya ini kalian bisa mencoba berbagai produknya mereka ya. Ada kopi dan juga kakao, olahan-olahan lain. Seperti kayak cookies, terus mereka juga bikin coklat, permen-permen coklat, nyebutnya itu pralin ya, jadi kayak coklat batangan tapi itu yang dibentuk kayak permen-permen kecil gitu. Terus di sini juga ada berbagai macam, ada yang premium juga, ada yang biasa. Nah, mereka juga produksi coklat-coklat yang selain dari lemak kakao juga ada dari lemak nabati gitu. Terus di sini juga mereka jual kopi bubuk dari kebunnya mereka, tapi juga ada blending. Mereka juga punya produk sendiri. Kalau coklatnya itu namanya Vico Chocolate. Terus kalau misalkan yang kopi bubuknya itu kalau nggak salah Sekar Arum. Kalau misalkan kalian kesini, yang recommended banget dicoba itu sebenarnya pralinnya, yang apalagi yang premium. Terus minuman bubuk coklatnya itu juga enak, yang milk. Sama kalau aku sendiri senang dark coklatnya. Jadi memang aku nggak ngerti sih, ini tuh menurut aku olahan coklatnya tuh enak teman-teman. Jadi bener-bener coklat premium yang langsung kalian, kalau misalnya kalian makan tuh meleleh gitu di lidah kalian gitu ya. Karena karena aku sendiri pernah belajar gitu tentang coklat gitu, yang bagus itu memang seperti itu. Jadi ketika kalian makan, coklatnya tuh langsung meleleh di lidah kalian kayak gitu. Intinya di sini itu dijual berbagai jenis produk coklat itu dengan presentasi lemak kakao itu yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi itu yang nantinya akan membedakan dark coklat itu yang mana, terus yang premium itu yang seperti apa, kemudian komposisi milknya itu yang seberapa, juga manisnya seberapa, itu yang akan membedakan di sini kayak gitu. Terus juga lemak yang dipakai, misalkan dia pakai lemak nabati itu kalau nggak salah pakai minyak kelapa ya, tapi aku kurang paham itu apa intinya. Jadi kakaonya itu disubstitusi sama minyak kelapa, jadi produknya itu lebih cenderung lebih keras sih teman-teman. Selain coklat tadi sama kopi, mereka juga produksi cookies ya. Jadi ada berbagai cookies tapi ya semuanya coklat-coklat gitu. Cuman lumayan rasanya enak, patut dicoba sih teman-teman. Jadi tuh pada berebut buat ambil minuman coklat yang tadi aku bilang itu ya. Dan untungnya pas waktu kita mau beli tuh udah di restock dan banyak banget restocknya, tapi kurang dingin. Jadi ya nggak apa lah ya, yang penting kebagian. Terus ini di sini juga ada jadi satu sama kafenya. Kalau kalian mau minum, nyobain langsung produk kopinya sama kakaonya gitu, kalian bisa langsung pesen di sini. Jadi nggak usah beli yang kayak bubuk kan gitu terus mau diminum di rumah. Di sini langsung nyobain produknya itu bisa. Karena mereka juga menyediakan kayak snack-snack ringan lainnya, misalkan kayak kentang goreng, pisang goreng. Terus ada juga apa itu kayak bola-bola, produk bola-bola gitu ya, bola-bola coklat,
dan juga pralin yang bijian gitu. Per bijinya kalau nggak salah Rp3.000. Aku tadi udah pesen minuman hangatnya sama tadi snack, ada bola coklat gitu, keponakanku pengen itu, sama pralinnya pokoknya juara deh, pokoknya kalian harus makan pralinnya kalau ke sana ya, cobain yang bijian aja deh kalau gitu. Pas kita ke sana ya lumayan rame gitu, mereka banyak yang foto-foto, terus ada juga yang main-main ya tadi di playgroundnya itu. Lumayan lah sebagai alternatif wisata untuk warga area Jenggawa sana ya, karena ini tempatnya di daerah Jenggawa. Oke, nah ini kita mau pulang. Jadi sebelum pulang itu kalian nanti akan lihat ada monumen kayak buah coklat gitu, tulisannya pusat penelitian kopi dan kakao. Dan sepanjang jalan itu nanti kalian akan ngelihat banyak pohon-pohon karet, karena ini memang areanya di daerah PTPN Kebun Renteng gitu, dan kebanyakan memang ditanamin tanaman karet kayak gitu. Itu tadi review kita tentang Puslit Koka. Jadi kalau kalian mau datang ke sana wajib banget coba produk-produk mereka, terutama pralinnya ya, itu enak banget dan favorit banget buat aku. Dan sekian review dari kita. Bye.